Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Insyaallah ta'ala kita akan membahas apa-apa yang berkaitan dengan najisnya keledai jinak, najasatul humuril ahliyah, najisnya keledai jinak. Yang dimaksud adalah dagingnya, daging dari keledai jinak. Adapun berkaitan dengan tubuhnya, kemudian keringatnya, kemudian lendirnya, ingusnya atau air matanya, maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi poin utamanya adalah pembahasan tentang najisnya daging keledai jinak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muallif yaitu penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa anhu, dan darinya, dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik mengatakan, lamma kana yaumu Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada. Ketika hari Khaybar, yaitu ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk menyerukan innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai jinak, yaitu dari memakannya. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan daging keledai jinak, keledai peliharaan. Karena nanti ada keledai liar yang tidak dipelihara. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai jinak itu adalah najis. Di sini ada dhamir atau kata ganti, fa innaha, sesungguhnya dianya kembali kepada siapa? Apakah kembali kepada keledainya atau kembali kepada dagingnya? Jadi kalau kembali kepada keledainya, otomatis keledainya, kotorannya, kulitnya, keringatnya, cairan yang lainnya, apalagi dagingnya, semuanya najis. Tapi kalau nya kembali kepada dagingnya, maka badannya tidak najis. Yang najis hanya dagingnya. Nanti ada pembahasannya. Nya kembali kepada siapa? Di sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini adalah terjemahan hadisnya secara global. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan hadis ini ada dari beberapa sisi pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan takhrijnya. Takhrij hadis ini. Asal dari hadis ini dikeluarkan atau dituliskan dalam kitab-kitab induknya. Maka hadis ini tadi dikatakan muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati.
riwayatnya disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu sahabat, satu jalur. Di sini adalah dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di beberapa tempat. Jadi bukan hanya satu tempat di Sahih Bukhari, di beberapa tempat. Di antaranya Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam kitab As-Sayd wadz-Dzabaih, kitab buruan dan kitab penyembelihan, kitab berburu dan kitab menyembelih. Dimasukkan hadis ini di dalam bab luhumul humuril insiyah, bab daging keledai jinak, ya, al-humur al-insiyah, keledai jinak. Ini Imam Al-Bukhari. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan, ya, dari jalan atau dari jalur Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang thiqah, yang terpercaya. Dari jalur siapa tadi? Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini di dalam riwayat Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim juga ada tambahan. Ada tambahan riwayatnya di ujung hadisnya. Tadi dikatakan di dalam riwayat yang kita bawakan, fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai jinak itu adalah rijsun, najis. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan, min amali syaitan, rijsun min amali syaitan. Rijsun, ya, najis, kotor, buruk, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Ini di dalam riwayat Imam Muslim tambahannya. Adapun lafaz yang disebutkan itu mirip dengan lafaz Imam Al-Bukhari, ya. Lafaz yang dibawakan di dalam riwayat Muslim mirip dengan lafaz Imam Al-Bukhari. Hanya saja di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan nama orang yang menyerukan panggilan, bukan panggilan, nama sahabat yang berseru, ya, yang menyeru kepada sahabat yang lainnya, tidak disebutkan namanya. Kalau di sini kan disebutkan tadi, Nabi memerintahkan Abu Thalhah untuk menyerukan. Orang yang menyerukan di dalam riwayat Imam Muslim itu tidak disebut namanya. Maka dikatakan illa annahu lam yuzkar ismul munadi. Hanya saja di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan nama penyerunya. Ya, nama penyerunya tidak disebutkan. Ya, saya ulangi tadi, yang tidak disebutkan nama penyerunya itu di dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, kebalik. Di dalam riwayat Al-Bukhari tidak disebutkan nama penyerunya. Justru yang menyebutkan nama penyerunya adalah yang ada di dalam riwayat Muslim. Ya, kebalik tadi, ya. Ya, dikatakan, ya, saya ulangi, di dalam riwayat Al-Bukhari lafaznya seperti ini, tetapi tidak disebutkan nama penyerunya. Adapun nama penyeru tersebut adanya di dalam riwayat Imam Muslim. Wa innama warada dzikruhu 'inda Muslim. Adapun penyebutan nama penyerunya itu di dalam riwayat Muslim, ya. Ini adalah yang berkaitan dengan riwayatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim secara ittifaq, sepakat, ya, dari satu jalur sahabat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun ucapan Anas, itu pembahasan dari sisi lafaz-lafaznya, pembahasan dari sisi penjelasan lafaz-lafaznya. Ucapan Anas bin Malik, lamma kana yaumu Khaybar,
ketika terjadi perang Khaybar. Yaumu Khaybar, hari Khaybar, maksudnya hari terjadinya perang Khaybar, yaitu terjadi pada tahun 7 Hijriah, pada akhir-akhir bulan Muharram. Akhir-akhir bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. Itu terjadinya perang Khaybar. Dan Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad menisbatkan pendapat ini kepada pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama, kata Imam Ibnul Qayyim, mengatakan bahwasanya perang Khaybar terjadi di akhir-akhir bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. Adapun Khaybar adalah suatu daerah yang jaraknya dari Madinah kurang lebih 160 kilo. Dari Madinah ke Khaybar jaraknya kurang lebih 160 km. Adapun makna Khaybar ini menurut lisan Yahudi, menurut bahasa yang dipakai orang-orang Yahudi, ya, menurut lisannya orang-orang Yahudi, makna Khaybar adalah al-hisn, yaitu benteng. Maknanya adalah benteng. Dan kata Khaybar ini digunakan untuk menyebut nama-nama benteng dan ladang pertanian mereka. Jadi bentengnya disebut Khaybar, ladang pertanian orang Yahudi juga disebut Khaybar. Ini adalah yang berkaitan dengan pembahasan makna dari Khaybar, ya. Maknanya benteng ataupun ladang-ladang pertanian orang-orang Yahudi. Kemudian ucapan Anas bin Malik, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talhah. Adapun Abu Talhah, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ya. Seorang sahabat yang mulia. Nama beliau adalah Zaid ibni Sahal. Ya, Zaid ibnu Sahal ibni al-Aswad ibni Haram ibni Amr An-Najjari Al-Ansari, dari suku Ansor. Abu Talhah dari suku Ansor, dan beliau masyhur, lebih populer dengan kunyahnya. Karena di antara para sahabat banyak yang namanya Zaid, ya, Zaid bin Haritha, Zaid bin Thabit. Beliau Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal. Maka lebih populer dengan kunyahnya Abu Talhah. Dikatakan kana min fudula'is sahabah. Abu Talhah termasuk di antara orang yang terkemuka di kalangan sahabat, mempunyai banyak keutamaan. Wa huwa zauju Ummi Sulaim. Dan beliau adalah suami dari Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Walidatu Anas, ibunya Anas. Abu Talha menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas. Berarti Abu Talha bapak tiri dari Anas bin Malik. Ya. Bapak tiri dari Anas bin Malik. Jadi Abu Talha memeluk Islam itu dengan perantara Ummu Sulaim. Pada awalnya Abu Talha ingin melamar Ummu Sulaim, ya, yang saat itu telah menjanda. Maka ketika datang melamar, Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, sesungguhnya aku tertarik padamu, ya. Orang seperti Anda ya tentu tidak pantas untuk ditolak karena mempunyai beberapa keutamaan, mulia, orang yang menjaga dirinya dan seterusnya. Hanya saja kamu masih kafir, ya. Hanya saja engkau adalah seorang laki-laki yang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah, kata Ummu Sulaim. Kalau kau mau masuk Islam, itulah mahar untukku. Jadi maharnya kamu cukup masuk Islam. Aku tidak meminta selain itu. Asal kamu mau masuk Islam, aku mau dinikahi. Ini kata Ummu Sulaim.
Maka mendengar ucapan Ummu Sulaim, Abu Talha segera menuju ke berhalanya yang terbuat dari kayu. Kan macam-macam berhala, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu. Beliau menuju ke berhalanya yang terbuat dari kayu. Kemudian dia menghadapkan diri dan beribadah kepadanya. Maka dalam kondisi seperti itu, Abu Talha menghadap berhalanya, kemudian berdoa atau beribadah. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha, "Wahai Abu Talha, bukankah engkau mengetahui sesembahan kamu, yaitu berhala tersebut, adalah sesuatu yang Allah tumbuhkan dari tanah?" Kan asalnya pohon kayu ini. Ya, pohon yang ditebang kemudian dijadikan berhala. Kata Abu Talha, "Ya." Maka kata Ummu Sulaim, "Apakah engkau tidak malu kalau kau itu menyembah potongan pohon? Sebagian dari pohon itu kau jadikan sebagai Tuhan, sementara sebagian yang lain engkau jadikan alat untuk mengaduk adonan roti." Maka Abu Talib mengatakan, "Kalau begitu siapa yang mau mengajariku tentang Islam?" Maka kata Ummu Sulaim, "Aku yang nanti akan memandumu, ya bagaimana cara masuk Islam." Itu dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kata Ummu Sulaim, "Pergilah kamu menuju berhalamu, hancurkan berhalamu, kemudian buang." Kemudian Abu Talha pun mengikuti ya saran dari Ummu Sulaim. Akhirnya dia menikahi Ummu Sulaim. Maka para sahabat ketika mendengar pernikahan ini, mereka mengatakan, "Kami sama sekali tidak pernah mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim." Ia menjadikan maharnya yaitu apa? Keislaman suaminya. Keislaman suaminya menjadi mahar untuknya. Jadi mahar terbaik. Ya. Luar biasa, mengentaskan seorang dari kekafiran menuju keislaman. Ini adalah sebaik-baik mahar, kata para sahabat ketika itu. Maka sejak saat itu ia pun menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, mendengarkan ucapannya dan tidak pernah berpaling dari tuntunannya. Di antara keutamaannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dari jalur Thabit al-Bannani, dari jalur Thabit al-Bannani dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sautu Abi Talha asyaddu 'alal musyrikina min fi'ah." Ya. Asyaddu 'alal musyrikina min fi'ah. Suaranya Abu Talha itu lebih menggetarkan, lebih menjadikan orang-orang musyrik ketakutan daripada fi'ah. Fi'ah ini sekelompok yang besar. Sebagian mengartikan 100 orang pasukan, sebagian mengartikan 1000 orang pasukan. Yang jelas suaranya Abu Talha itu ketika menyeru di dalam medan perang pertempuran itu lebih menggetarkan orang-orang musyrik daripada suara 100 orang atau 1000 orang atau sekumpulan orang yang sangat banyak di dalam pasukan. Dikatakan wa isnaduhu sahihun ala syarti Muslim. Riwayat ini adalah sanadnya sahih, ya, menurut syarat dari Imam Muslim. Ini riwayat yang pertama yang menunjukkan keutamaan Abu Talha di dalam peperangan. Suaranya menggetarkan musuh. Demikian juga dikeluarkan atau diriwayatkan dari jalur Ali ibni Jud'an. Kalau tadi dari jalur Thabit al-Bannani, dari jalur Ali ibni Jud'an dari Anas dengan lafaz yang agak berbeda. La sautu Abi Talha fil jaish, ada tambahan. Sesungguhnya suaranya Abu Talha di dalam pasukan khairun, lebih utama. Khairun min fi'ah, lebih utama daripada fi'ah, dari sekelompok pasukan yang sangat banyak. Wa isnaduhu dha'ifun, akan tetapi sanadnya dha'if. Kalau tadi sahih. Li dha'fi
Ali bin Jud'an. Karena kedhaifan Ali bin Jud'an. Ini dhaif karena disebabkan karena seorang laki-laki yang bernama Ali bin Jud'an. Akan tetapi hadis ini ada penguatnya tadi dari riwayat Thabit al-Bannani. Sebagaimana telah kita sebutkan, makna yang mendukung kesahihan riwayat tersebut. Jadi tidak mengapa ya. Maknanya menjadi sahih karena didukung riwayat yang lainnya. Kemudian Abu Talha ya wafat pada tahun 34 Hijriah ya, pada tahun 34 Hijriah radhiyallahu anhu. Ini masih banyak sekali sebenarnya keutamaan Abu Talha ya, tapi kita ingin menyingkat waktu. Ya cukup ya diketahui bahwasanya beliau adalah seorang yang suaranya keras ya ketika memberikan seruan. Makanya wajar kalau Nabi SAW tadi memerintahkan Abu Talha untuk berseru kepada para sahabat, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan keledai jinak, tentu dengan suara yang keras di tengah pasukan. Ini adalah ya profil ringkas dari sahabat yang mulia Abu Talha, ya bapak tiri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun ucapan Anas bin Malik an luhumil humuril ahliyah, dari memakan daging keledai jinak. Jadi al-humurul ahliyah maknanya adalah al-hayawanul alif, hewan yang jinak. Jadi ahliyah maknanya adalah al-hayawanul alif, hewan yang jinak. Makanya bisa dipelihara. Walaupun ada juga hewan yang buas dipelihara, ular, apalagi. Ada yang memelihara harimau, ya, orang-orang Arab memelihara harimau. Ada juga yang memelihara beruang. Tapi al-ahliyah itu nisbat kepada al-ahl, yang maknanya al-hayawanul alif, hewan yang jinak. Dari keluar dari hewan yang jinak, dari keledai jinak, berarti keledai yang liar, ya. Al-humur al-wahsyiyah, keledai liar, berarti halal, karena yang diharamkan adalah keledai jinak. Hanya saja yang jadi muskilah istilah ya al-himarul wahsyi, keledai liar ini, kalau kita menggunakan pendekatan istilah zaman sekarang, itu maknanya zebra. Maknanya adalah zebra. Jadi zebra disebut sebagai al-himar al-wahsyi, keledai liar. Itu yang halal kalau kita lihat menggunakan istilah sekarang. Adapun di kitab-kitab fikih, keledai liar itu bukanlah keledai yang ada garis-garisnya hitam putih, bukan zebra, tetapi memang satu jenis keledai yang dibiarkan liar saja di hutan dan bisa diburu. Kan suatu ketika Abu Qatadah pernah berburu keledai liar ketika Nabi SAW sedang melaksanakan ibadah, entah haji ataupun umrah. Kan ketika orang di tanah haram tidak boleh berburu, tapi ini Abu Talha sedang tidak ikut melaksanakan manasik di luar, maka diburulah keledai liar itu oleh Abu Qatadah, kemudian disembelih, kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memakannya karena bukan beliau yang menangkapnya. Ditangkapnya adalah oleh Abu Qatadah. Jadi keledai liar itu adalah hukumnya halal. Cuma yang dimaksud keledai liar itu apakah zebra atau jenis yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat terjemahan sekarang, kalau dikatakan keledai liar, pasti yang muncul adalah
zebra. Bahkan pernah ketika itu dulu di Libya kuliah, pernah membahas tentang keledai liar. Dosennya mengatakan yang dihalalkan adalah keledai yang ada garisnya. Jadi mereka juga memaknai bahwasanya keledai liar itu adalah zebra. Jadi kalau orang Arab mengatakan al-himarul wahsy, maknanya adalah zebra. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tadi dikatakan an luhumil humuril ahliyah. Ada larangan dari memakan daging keledai jinak. Kemudian alasannya kenapa? Maka dikatakan fa innaha rijsun. Lagi-lagi kalimat rijsun. Di khamar ada kalimat rijsun. Di daging babi ada kalimat rijsun. Fa innaha rijsun. Kenapa diharamkan keledai jinak tersebut dagingnya? Karena sesungguhnya nyanya ini kembali ke siapa? Nah, ini khilaf para ulama. Karena sesungguhnya dia itu entah dagingnya ataupun tubuhnya, karena belum kita tentukan mana yang lebih kuat maksudnya. Karena sesungguhnya keledai jinak itu adalah rijsun najis. Ya, maka dikatakan sebagai jumlah ta'liliyah. Kalimat yang menunjukkan sebab alasan diharamkannya karena dia rijsun najis, kotor, buruk. Ya, sebagaimana telah kita bahas pada beberapa pertemuan, makna rijsun maknanya adalah najis ataupun kotor ataupun buruk. Adapun kata ganti fa innaha di sini dibahas fa innaha karena sesungguhnya dia hanya kembali kepada siapa? Ini para ulama berbeda pendapat. Jika hanya kembali kepada keledai, maka keringatnya, liurnya, cairan yang keluar dari matanya, kemudian ingusnya, maka semuanya najis. Karena berarti kembali kepada keledainya secara umum. Kembali kepada keledainya secara umum. Atau kemungkinan kedua, haknya ini, nyanya ini kembali kepada dagingnya saja. Ketika kembali ke dagingnya saja, daging yang dimasak itu di dalam kuali, yang Rasulullah ketika itu memerintahkan untuk menuangkannya, bahkan menghancurkan kualinya, maka otomatis apa-apa yang kita sebutkan tadi, dari keringatnya, dari liurnya, dari air matanya, dari cairan yang keluar dari hidungnya dan tubuhnya, itu tidak najis. Yang najis hanyalah dagingnya. Jadi mempunyai dua kemungkinan. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Yang nanti insya Allah kita akan bawakan ya sedikit khilaf yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun ya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, saya mulai dari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram. Dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram. Nanti kita dari beberapa referensi dari Syekh Utsaimin, kemudian ada dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kalau tadi dari Abdullah Al-Fauzan yang pertama, yang berkaitan dengan profilnya dari rawi ataupun penjelasan ringkas dari makna-maknanya. Adapun sekarang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pelajaran yang pertama dikatakan fihi dalilun ala tahrimi luhumil humuril ahliyah. Fihi dalilun ala tahrimi luhumil humuril ahliyah. Hadis ini menjadi dalil diharamkannya daging keledai yang jinak. Wa hadza yu'khadhu min qawlihi. Faedah ini diambil dari ucapan Anas bin Malik, yanhayanikum. Allah dan Rasulnya melarang kalian. Wa min qawlihi dan dari ucapan beliau, fa innaha rijsun. Karena sesungguhnya keledai jinak itu najis.
Ada larangan, ada pernyataan tegas tentang najisnya. Wal aslu fin nahyi at-tahrim. Ya, karena sesungguhnya atau pada dasarnya asal, ya, karena asal dari larangan itu memberikan hukum tahrim, pengharaman. Wal aslu fin najasi wujubul ijtinab. Asal dari sesuatu yang najis maka wajib kita menjauhinya. Jadi asal larangan memberikan faidah haram, demikian pula pada dasarnya sesuatu yang najis itu wajib kita jauhi. Jadi ada dua perkara. Asal larangan, kemudian perkara kedua adalah sesuatu yang najis. Dilarang, maka dijauhi, najis, maka dijauhi pula. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yanbahi i'lanul ahkam syar'iyyah bi aqwa ma yahsulu bihi al-i'lan. Wa wajhuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Abu Talha lirtifa'i sautihi bi'ilani hadzal hukm syar'i. Jadi hukum-hukum syariat itu hendaknya itu diumumkan dengan sarana pengumuman yang paling kuat ketika itu. Ya, ketika itu sarana yang paling kuat apa? Seruan. Ya, alasannya karena Nabi SAW mengetahui bahwasannya Abu Talha itu suaranya keras. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan Abu Talha mengumumkan hukum-hukum syar'i ini disebabkan suara beliau yang lantang, suara beliau yang keras. Ketika itu sangat cocok, ya, sangat cocok. Jadi umumkan dengan suara yang keras sehingga orang-orang bisa mendengarnya secara langsung, tidak melalui mulut ke mulut. Ini lebih jelas. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan keledai jinak. Kenapa? Karena keledai jinak itu najis di tengah pasukan dengan suara yang lantang. Ya. Ini adalah pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, jawazut tawkili fi iblaghil ilmi wasyari'ah. Boleh mewakilkan di dalam menyampaikan ilmu dan syariat. Kan Nabi memerintahkan kepada Abu Talha, berarti mewakilkan untuk menyampaikan syariat. Yu'khadhu min amrihi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha radhiyallahu anhu an yunadiya. Itu diambil kesimpulan ini dari perintah Nabi SAW kepada Abu Talha untuk menyerukan ungkapan tadi, yaitu Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan keledai jinak karena sesungguhnya keledai jinak itu najis. Walakin yushtaratu an yakuna hadzal wakil mawthuqan bihi amma ghairu thiqah fala yajuz. Tapi ada syaratnya, orang yang diberi tugas, ya, karena Nabi kan tadi mewakilkan kepada Abu Talha. Jadi kesimpulan ini diambil dari perintah Nabi kepada Abu Talha sehingga boleh mewakilkan, ya, mewakilkan dalam menyampaikan ilmu dan syariat. Akan tetapi disyaratkan agar wakil ini bisa dipercaya. Orangnya adalah orang yang terpercaya. Jika tidak terpercaya maka tidak boleh. Nanti bisa menambah-nambahi, ya, perkataan atau mengurang-urangi perkataan. Ya. Jadi bolehnya mewakilkan di dalam menyampaikan ilmu dan syariah. Tetapi disyaratkan agar wakil ini bisa dipercaya dan apabila orang tersebut tidak bisa dipercaya, maka tidak boleh mewakilkan kepada orang tersebut. Ini adalah pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran ketiga kan? Adapun pelajaran yang keempat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan jawazut khadil mutarjim fa innahu yajuzu lil alim alladhi yuridu at-tahadduts ma qaumin la ya'rifuna lughatahu an yattakhidha mutarjiman yuballighu anhu bi syarti an yakuna aminan 'arifan lilughatain hatta la yukhti. Ya.
bolehnya mengangkat penerjemah. Seorang ulama yang alim yang ingin berbicara kepada suatu kaum yang tidak memahami bahasanya, maka boleh mengangkat penerjemah untuk menyampaikan apa yang dikatakannya. Dengan syarat, ada syaratnya juga. Orang ini adalah seorang yang amin. Tadi dikatakan an yakuna aminan. Orangnya amin, terpercaya penerjemahnya. Arifan, ya, mengetahui lil lughatain, ya, dua bahasa itu yang akan diterjemahkan. Misalkan Arab dan Inggris. Dia benar-benar menguasai bahasa Arab dan Inggris, Arab dan Indonesia. Dia benar-benar menguasai bahasa Arab dan Indonesia. Arifan, ya, lilughatain hatta la yukhti'a, sehingga dia tidak salah di dalam menerjemahkannya. Ya. Ini adalah pelajaran yang keempat. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari hadis ini dapat diambil pelajaran bolehnya menggunakan pengeras suara, an-isti'mala mukabbir saut fi iblaghil khutbah lil musallin. Bolehnya menggunakan pengeras suara, sound system, untuk menyampaikan khutbah kepada jamaah salat. Ya. Wasti'malul ida'ah wa hiya ausa wa asyaddu intisyaran. Bahkan boleh menggunakan radio, sarana, ya, sarana untuk penyiaran. Karena dengan radio tentu siarannya lebih luas, bukan hanya bisa didengarkan di tempat diperdengarkannya suara itu secara langsung, tetapi di mana saja, ya. Ini adalah di antara perkara-perkara yang diakui, ya, diakui kesunahannya, ya, minal umuril lati ja'at bimithliha as-sunnah. Jadi bolehnya menggunakan sound system, ya, untuk menyampaikan khutbah kepada jamaah salat, bahkan menggunakan radio agar penyebarannya lebih luas. Ini termasuk perkara yang didasarkan dari sunnah, ya, dikiaskan dengan tadi, dikiaskan kepada suara Abu Thalha yang kencang, maka menggunakan pengeras suara ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Ya. Makanya hal ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang mengingkari sarana ini dan menganggapnya sebagai bid'ah. Karena tidak dikenal di zaman Nabi. Menggunakan sound system itu bid'ah, tidak dikenal di zaman Nabi. Ini keliru. Karena ini hanya sebagai sarana. Ketika itu sarananya adalah suara yang keras. Adapun kalau sekarang, ya, tentu dengan menggunakan sound system. Ini adalah pelajaran yang kelima, ya. Menggunakan sarana untuk kemaslahan dakwah adalah sesuatu yang justru dianjurkan, bukan bid'ah. Memang ada sebagian yang meyakini sound system adalah bid'ah. Mau sekecil apapun suaranya, mau sebanyak apapun jamaahnya, dia tidak mau menggunakan sound system. Jadi ntar yang paling belakang tentu akan kesulitan mendengar penjelasan, ya, kesulitan mendengar penjelasan dari yang menyampaikan di depannya. Ini adalah pelajaran yang kelima. Kemudian pelajaran berikutnya adalah di sini tadi dikatakan innallaha wa rasulahu yanhayanikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya yanhayanikum. Tidak dikatakan summa rasuluhu, keduanya. Tidak dikatakan Allah melarangnya, Rasul juga melarangnya, tapi langsung keduanya. Sesungguhnya Allah dan Rasul keduanya melarang kalian. Ini kan digabung, menggabungkan dua dhamir. Ini menggabungkan dua fa'il, pelaku dalam satu kata ganti. Keduanya, huma. Ada dhamir kan di dalam bahasa Arab kan ada berapa? Di antaranya adalah ada 14 kata ganti. Dia laki-laki, dia berdua, mereka, dia perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan.
dan seterusnya sampai 14. Di sini huma, keduanya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikatakan jawazul jam'i baina ismillahi wasmir rasuli sallallahu alaihi wasallam bil wawi fil ahkam asy-syar'iyyah. Boleh menggabungkan nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan huruf waw yang maknanya dan. Yang maknanya dan dalam hukum-hukum syariah. Allah dan Rasulnya melarang kalian. Berarti kan digabungkan. Ya. Tidak dikatakan kemudian Rasulnya, tapi langsung keduanya melarang kalian. Sisi pendalilannya dibolehkannya hal tersebut. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah, anna nahyar Rasul sallallahu alaihi wasallam min nahyillah. Karena larangan dari Rasulullah SAW itu berasal dari larangan Allah, bukan dari hawa nafsunya. Karena tidaklah Rasulullah SAW berbicara menurut hawa nafsunya, tetapi wahyu. Maka di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara dalam surat Al-Ahzab, ya surat Al-Ahzab ayat ke-36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang memaksiati, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, di antara surat An-Nisa ayat ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'allaha." Barang siapa yang mentaati Rasulnya, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi larangan dari Nabi, perintah dari Nabi, itu semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di dalam hukum-hukum syariat boleh menggabungkan nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ya, saya bawakan dari faidah Syekh Abdul Al-Fauzan berkaitan dengan hal ini dulu, belum semuanya. Jadi Syekh Abdul Al-Fauzan juga mengatakan jawazu jam'i ismillahi ta'ala ma ghairihi fi dhamirin wahidin. Bolehnya mengumpulkan atau menggabungkan nama Allah dan selainnya dalam satu kata ganti. Di antara contohnya yang menunjukkan hal tersebut, kata Syekh Abdul Al-Fauzan, adalah sabda Nabi SAW. Potongan hadis, beliau mengatakan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai oleh dia dibanding selain keduanya. Mimma siwahuma. Jadi Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai oleh dia, melebihi selain keduanya. Huma, keduanya. Berarti kan ini menggabungkan. Huma, dia berdua maknanya. Berarti menunjukkan apa? Bolehnya. Adapun yang berkaitan dengan celaan menggabungkan antara nama Allah dan Rasulnya memang ada. Yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dikatakan anna rajulan, ada seorang laki-laki, khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya, ada seorang laki-laki berkhutbah, berceramah kepada kaumnya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mengatakan, man yuti'illaha wa rasulah faqad rasyada. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang memaksiati keduanya, pakai dhamir nih. Barang siapa yang mendurhakai, memaksiati keduanya, maka sungguh dia telah tersesat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah langsung mengatakan kepada laki-laki tersebut, bi'sal khatib anta, seburuk-buruk khatib adalah kamu.
Seburuk-buruk penceramah adalah kamu. Ketika laki-laki tersebut mengatakan waman ya'sihima, ya, barang siapa memaksiati keduanya maka telah tersesat. Kata Nabi, seburuk-buruk khotib, seburuk-buruk penceramah adalah kamu. Qul, kata Nabi, katakanlah, waman ya'sillaha wa rasulahu faqad huwa, barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat. Nabi memerintahkan jangan memaksiati keduanya, tapi katakanlah barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya maka dia telah tersesat. Maka ya, hadis ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, wahwal masyhur, yang masyhur yang berkaitan dengan riwayat ini, annal inkara ala hadzal khutib li'anna al-khutbata sya'nuha al-bastu wal idah wajtinabul isyarat. Ya. Karena khutbah ini sifatnya itu adalah menjelaskan dengan sesuatu yang jelas, kemudian tidak diungkapkan dengan isyarat-isyarat. Jadi di sini ada perbedaan antara menjelaskan suatu hukum agar lebih mudah dihafal, yaitu dengan kalimat yang ringkas, dengan menjelaskan sesuatu ketika khutbah. Dikatakan khutbah itu hendaknya adalah dengan sesuatu yang jelas, tidak menggunakan isyarat-isyarat. Adapun kalau menggunakan kalimat yang ringkas, maka itu tidak tepat ketika dilakukan di dalam khutbah. Ya, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi pembahasannya di dalam khutbah itu adalah sesuatu yang luas, ya, bukan sesuatu yang ringkas dalam rangka atau dalam kaitannya untuk dihafal agar lebih mudah. Ini kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, adapun yang berkaitan dengan mengajarkan hukum, fa kullama qalla lafdhuhu kana aqrab ila hifdhihi. Adapun menjelaskan, mengajarkan tentang suatu hukum, maka lafaz yang lebih ringkas itu lebih mudah untuk dihafal. Ini Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah beliau, ya, syarah Sahih Muslim. Adapun tadi ini khusus ketika khutbah. Khutbah itu adalah penjelasan yang luas di dalam suatu permasalahan. Maka harus menjelaskan secara lengkap. Tidak boleh menggunakan isyarat-isyarat. Ini yang masyhur, ya, dari pendapat para ulama. Tentu ada alasan yang lainnya. Kemudian, ya, yang kedua yang berkaitan dengan menggabungkan antara nama Allah dan Rasulnya, bahwasannya ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan anna hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu lahu al-jam'u fil dhamiri bainahu baina rabb wa baina rabbih ta'ala. Maka boleh menggabungkan, ya, dhamir antara beliau dan Rabb-nya tabaraka wa ta'ala. Wa dzalika mumtani'un 'ala ghairihi, ya. Wa dzalika mumtani'un 'ala ghairihi. Adapun untuk selain beliau maka tidak boleh, ya, li'anna ghairahu idza jumi'a awhama itlaquhu at-tasfiyah. Karena selain beliau kalau digabungkan itu bisa memberikan kesan penyamaan, ya, menyamakan Allah dan Rasulnya dalam satu kedudukan. Ini tentu adalah sesuatu yang dilarang. Adapun ketika Nabi SAW, maksudnya adalah Nabi tidaklah berbicara, tidaklah menyampaikan hukum syariat, tidaklah memerintahkan, tidaklah melarang dari sesuatu kecuali ada asalnya dari perintah ataupun larangan Allah tabaraka wa taala. Maka ini kekhususan untuk Nabi SAW. Jadi diperbolehkan. Ini adalah yang berkaitan dengan menggabungkan atau menggandingkan, menyandingkan nama Allah dan Rasulnya, kekhususan bagi beliau.
Dan masih banyak lagi jawaban lainnya yang menunjukkan bolehnya bagi Rasulullah SAW. Tapi saya cukupkan sedikit saja ya untuk menyingkat waktu. Ini adalah faedah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Adapun kembali kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tadi pelajaran keberapa? Lupa saya. Bin Utsaimin. Hah? Berarti sekarang ke pelajaran ketujuh ya. Annal asla fin nahi at-tahrim, bahwasanya pada asalnya setiap dari larangan memberikan faedah tahrim atau pengharaman. Liqaulihi yanhayanikum, berdasarkan ucapan beliau, ya, ucapan Anas bin Malik, beliau mengatakan yanhayanikum, Allah dan Rasulnya melarang kalian. Thumma, ya, ulila bi annaha rijsun wa rijsun muharramun, kemudian diberikan alasan, diberikan sebab kenapa dilarang, karena sesungguhnya hal tersebut, yaitu keledai jinak, adalah najis, dan najis adalah sesuatu yang haram. Ini adalah pelajaran yang ketujuh. Adapun pelajaran yang kedelapan, maka dikatakan annal lahma idza utliqa yashmalu jami'a ajza'il badan. Jadi penyebutan daging secara mutlak, maka maksudnya adalah meliputi semua bagian tubuh. Contohnya di dalam pembahasan tentang haramnya daging babi. Yang diharamkan apa? Daging babi. Maka seluruhnya tubuhnya adalah terkena apa namanya? Maka larangan yang berkaitan dengan daging babi mencakup seluruh badannya. Nah, seperti itu. Li'annal hamira haramun bil ijma'. Karena keledai itu haram berdasarkan ijma. Keledai jinak, ya haram berdasarkan ijma. Sawa'un kanat lahman, sama saja dagingnya atau susunya atau hatinya atau ususnya ataupun perutnya, semuanya disebut sebagai daging di dalam istilah syariat. Dan daging itu mencakup perkara yang luas, meskipun penyebutannya hanya daging. Ini adalah pelajaran yang ke-8. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya daging keledai jinak adalah haram secara ijma. Haram secara ijma. Sebelumnya tidak diharamkan, sebelum tahun Khaybar. Kemudian pelajaran yang ke-9, daging keledai liar itu adalah halal, ya. Bolehnya memakan daging keledai liar, ya. Daging keledai liar itu halal. Kesimpulan ini diambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ahliyah, keledai jinak. Keledai jinak haram. Berarti kebalikannya apa? Keledai liar. Karena yang diharamkan kan keledai jinak. Ketika keledai jinak itu diharamkan, maka kebalikannya keledai liar berarti halal. Kemudian pelajaran berikutnya adalah setiap yang najis pasti haram. Tetapi tidak setiap yang haram najis, seperti racun. Ya, haram tapi tidak najis.
Kemudian ya, pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan khilaf para ulama tentang najis atau tidaknya badan atau selain daging keledai jinak. Kalau tadi dikatakan dagingnya ijma tentang najisnya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, pelajaran ke-11 kata Syekh Utsaimin mengatakan semua bagian keledai najis, kencingnya, tahinya, ya, kotorannya, air liurnya, keringatnya, dan semua yang keluar dari tubuhnya seperti nanah dan lainnya itu najis. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, karena sesungguhnya dia itu kotor atau najis. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madhab Hambali. Dan beliau membawakan sebagai faedah yang ke-11, walaupun beliau tidak setuju dengan pendapat ini, tapi beliau menjelaskan pendapat yang masyhur dulu di dalam madhab Hambali. Maka akan kita sedikit luaskan ya pelajaran ini di dalam pembahasan masail permasalahan. Apakah keledai jinak tersebut selain dagingnya juga najis? Nah, ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Ya, saya nukilkan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya, karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Adapun dari Syekh Utsaimin kita cukupkan, masih banyak lagi sebenarnya Syekh Utsaimin. Kalau dibahas semua nggak selesai nanti Syekh Utsaimin. Ini dari Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, di dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Dikatakan para ulama sepakat, yang sepakat dulu nih. Para ulama sepakat bahwasanya kotoran keledai jinak, kemudian bighal, jamak dari bagel, peranakan kuda dengan keledai, kemudian air kencingnya, darahnya, dan dagingnya adalah najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa'innaha ridsun. Itu sepakat para ulama. Kotorannya, kencingnya, kemudian darahnya dan dagingnya, keledai maupun bighal, peranakan kuda dan keledai. Bahal jamaknya bighal. Itu disepakati, ya, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang najis. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai tubuhnya, mengenai keringatnya, mengenai mulutnya, mengenai air liurnya, mengenai ingusnya. Apakah ia najis atau suci? Ya, inilah letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Adapun pendapat yang masyhur, pendapat yang mu'tamad di dalam madhab Hambali, pendapat yang masyhur dikatakan bahwa semua itu adalah najis. Pendapat ini didukung oleh para pengikut madhabnya. Jadi yang najis dari keledai itu di dalam madhab Hambali, pendapat mu'tamad beliau adalah seluruhnya najis, bukan hanya dagingnya. Seluruhnya najis, badannya, liurnya, apalagi kotorannya, semuanya najis. Ini pendapat yang utama di dalam madhab Hambali. Hal ini dikatakan pula, ya, pendapat madhab Hambali ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Muqni. Dalam kitab beliau Al-Muqni tentang najisnya perkara-perkara tersebut. Demikian juga diterangkan oleh Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Pendapat yang mu'tamad bahwasannya, ya,
keledai, kemudian bihol, keledai jinak maksudnya, keledai jinak, bihol, peradakan antara keledai dan kuda adalah najis. Semuanya adalah najis, bukan hanya dagingnya. Pendapat ini adalah pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama mazhab Hambali. Dan Imam Ibnul Jauzi mengatakan ini adalah pendapat yang sahih di dalam mazhab. Ini kita lagi ngomong dulu ini pendapat muktamad di dalam mazhab Hambali. Semuanya najis. Karena di dalam mazhab Hambali kan ada kaidah membedakan antara hewan yang suci dengan hewan yang najis dengan apa? Dengan pertama adalah hewan yang suci itu adalah setiap hewan yang asalnya boleh dimakan. Itu berarti hewan suci. Kambing, sapi, unta, berarti itu hewan yang suci. Yang kedua, tidak boleh dimakan. Cuma ukurannya adalah seukuran dengan kucing atau lebih kecil. Walaupun tidak boleh dimakan, itu adalah hewan yang suci di dalam mazhab Hambali. Berarti mafhumnya, kalau ukurannya lebih besar dari kucing dan haram dimakan, diantaranya apa ini? Keledai Cina kan haram dimakan, ukurannya lebih besar dari kucing. Maka dalam mazhab Hambali disebut sebagai hewan yang najis. Otomatis tubuhnya semuanya najis. Keringatnya, liurnya, cairan yang keluar dari matanya, kotorannya semuanya najis. Ini kaidah di dalam mazhab Hambali. Ya. Kemudian ketika dikatakan itu adalah sesuatu yang najis, kenapa Nabi menaikinya? Kan gitu. Nabi menaiki keledai, bahkan memiliki keledai, bahkan memboncengkan sebagian sahabat di keledai milik beliau. Katanya najis tubuhnya. Kenapa Nabi menaikinya? Maka dijawab oleh ulama mazhab Hambali, sesuatu yang najis itu tidak mutlak diharamkan untuk dimanfaatkan. Sebagaimana samak kulit bangkai. Kita mengetahui di dalam mazhab Hambali menyamak kulit bangkai, baik yang asalnya halal dimakan atau yang enggak, tidak bisa menyebabkan kulit bangkai tersebut menjadi suci, tetapi masih boleh dimanfaatkan dalam kondisi kering. Dalam kondisi kering. Maka sebagaimana kulit bangkai tersebut tidak bisa menjadi suci, tetapi masih boleh dimanfaatkan dalam keadaan kering, demikian pula keledai. Keledai ketika dalam kondisi kering, apalagi dikasih alas, tentu boleh dinaiki, walaupun hewan yang najis. Karena memang keledai digunakan sebagai hewan tunggangan atau untuk mengangkut sesuatu, berbeda dengan hewan najis lainnya yang tidak bisa digunakan untuk mengangkut sesuatu atau tunggangan, seperti harimau, seperti singa. Tentu tidak mungkin digunakan untuk mengangkut sesuatu. Ini asalnya keledai memang biasa digunakan untuk mengangkut sesuatu. Karena sangat sulit dihindari ketika itu keledai tersebut, ya. Maka boleh memanfaatkan tenaga dari keledai, mendungganginya boleh meskipun najis, rukhsah. Yang penting dalam kondisi kering, tidak basah. Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam mazhab Hambali. Jadi najis semuanya keledai tersebut. Akan tetapi ada riwayat kedua di dalam mazhab Hambali. Ya, riwayat kedua ini sama dengan pendapat jumhur ulama. Di antara Imam Malik, di antara Imam Asy-Syafi'i berpendapat sucinya keledai jinak dan bighal, peranakan dari kuda dan keledai jinak. Ya, ini adalah riwayat kedua di dalam mazhab Hambali. Dan pendapat kedua di dalam mazhab Hambali ini banyak diikuti oleh para pengikut mazhab Hambali, termasuk Imam Ibnu Qudamah yang tadi menulis kitab Al-Muqni, yang menulis kitab Al-Mughni. Tadi kan disebutkan dalam Al-Muqni pendapat yang masyhur dalam mazhab adalah najis, tetapi penulis kitab Al-Muqni atau penulis kitab Al-Mughni yaitu Imam Ibnu Qudamah justru memilih riwayat kedua di dalam mazhab Hambali yang bersesuaian dengan pendapat jumhur ulama di antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Maka Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi mengatakan pendapat yang sahih, yang benar menurut beliau tentunya adalah sucinya bighal, peranakan antara kuda dan keledai jinak. Keledai jinak
dan bighal suci. Ini pendapat yang lebih sahih menurut Imam Ibnu Qudamah, menyelisih pendapat muqtamad di dalam mazhab Hambali. Demikian juga Imam Al-Mardawi. Imam Al-Mardawi, seorang peneliti mazhab Hambali mutakhirin, di dalam kitab Al-Insaf juga menyatakan pendapat yang semisal dengan Imam Ibnu Qudamah. Ya. Imam Al-Mardawi mengatakan itulah pendapat yang lebih benar dan memiliki dalil-dalil yang lebih kuat. Sebagian masyayikh, yaitu guru-guru besar, ya pengikut mazhab Hambali, juga memilih pendapat tersebut, yaitu sucinya keledai jinak dan bighal. Ini sekali lagi ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, kemudian pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang kedua, atau pendapat pengikut mazhab Hambali. Ya, kebanyakan juga mengikuti pendapat jumhur ulama di dalam masalah najis atau tidaknya keledai jinak maupun bighal. Dan pendapat ini juga diikuti oleh ulama kontemporer. Ya, sucinya keledai jinak ataupun bighal, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, penulis kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Nah, itu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga memiliki pendapat yang sama dengan jumhur ulama. Sucinya badan keledai jinak ataupun bighal, sucinya keringatnya, sucinya liurnya, sucinya air matanya, sucinya ingusnya, ya, suci ingusnya. Di antara dalil-dalil, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya keledai jinak itu suci tubuhnya adalah kebiasaan para sahabat. Bahkan Nabi SAW menaiki keledai jinak. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan tadi Imam Ibnu Qudamah memilih pendapat tentang sucinya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan seperti ini. Was-sahihu 'indi taharatuhuma. Yang benar menurutku, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah sucinya keledai jinak dan bighal. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuhuma. Karena Nabi SAW dahulu menaikinya, mengendarai bighal dan mengendarai keledai jinak. Wa turkabu fi zamanihi. Kemudian keledai jinak tersebut senantiasa digunakan sebagai kendaraan di zaman beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Wa fi asri sahabah. Kemudian di zaman setelahnya, yaitu zaman para sahabat, mereka ya kebanyakan masih menunggangi keledai jinak maupun bighal. Walau kana najisan, sekiranya keledai itu najis, la bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalik. Niscaya akan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma mimma la yumkinu at-taharruzu minhuma, ya, limuqtadihima. Ya, li'annahuma, karena keledai dan bighal tersebut la yumkinu at-taharruz, sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari, kan senantiasa mereka berinteraksi dengan kedua hewan tersebut. La yumkinu at-taharruz minhuma limuqtanihima, bagi yang memiliki kedua hewan tersebut tentu sangat kesulitan untuk ya jauh dari kedua hewan tersebut, senantiasa berinteraksi baik untuk mengangkat barangnya ataupun untuk ya digunakan sebagai kendaraan, mengantarkan ya pergi menunaikan hajatnya dan seterusnya, tentu sangat susah. Kata Imam Ibnu Qudamah, fa ashbaha as-sinnaur, maka disamakan ya keadaannya sebagaimana keadaan kucing. Kucing dikatakan sesungguhnya dia tidak najis. Kenapa? Karena kucing terbiasa adalah hewan yang terbiasa berkeliling di sekitar kalian, sebagaimana kucing, keledai juga demikian, senantiasa berada di sekitar kita.
Maka untuk menghindarinya adalah perkara yang berat, ya, masyaqqah. Maka hal tersebut menunjukkan kedua hewan tersebut, bighal ataupun keledai, adalah hewan yang suci. Kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha rijsun, sesungguhnya keledai jinak itu najis. Maka maknanya kata Imam Ibnu Qudamah adalah muharramah. Maknanya adalah haram. Sesungguhnya keledai jinak itu adalah rijsun, maksudnya adalah haram. Ya, sebagaimana ya firman Allah Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berkaitan dengan khamar dan semisalnya. Ya, khamar, kemudian judi, kemudian berhala, kemudian anak panah, kan dikatakan rijsun. Maka mempunyai dua kemungkinan. Ya, kemungkinan memang benar-benar najis, atau kemungkinan adalah maknanya adalah haram, tetapi tidak najis. Ya, maknanya adalah haram kemungkinannya. Adapun yang dimaksud dengan najis adalah dagingnya. Ini sepakat, ya. Dagingnya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya, tentang najisnya daging keledai tersebut. Maka yang dibuang ketika itu adalah daging yang telah dimasak di dalam kuali-kuali. Disuruh dipecahkan kualinya. Kemudian para sahabat meminta keringanan. Apakah kita cuci saja ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya, dicuci juga tidak mengapa. Ini adalah yang berkaitan dengan apakah suci atau tidak badan atau selain daging keledai jinak. Kalau dagingnya, kata Syekh Utsaimin, adalah ijma. Tetapi apakah benar ijma? Itu kan perlu diteliti. Ini kita lagi menukil tadi ijma yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan hukum memakan keledai jinak. Kata Syekh Utsaimin, dagingnya najis secara ijma. Ini kata Syekh Utsaimin. Tapi kata Imam An-Nawawi tidak ijma. Kata Al-Imam An-Nawawi tidak ijma. Ya. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan faqala al-jamaahir, ya, faqala al-jamaahiru minas sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum bi tahrimi luhumiha li hadhihi al-ahadits as-sahihah as-sarihah. Para sahabat, jumhur, kebanyakan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian orang setelahnya mengatakan bahwasannya diharamkan memakan daging keledai jinak berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang sharih. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik yang telah kita bawakan. Tetapi ada sebagian sahabat yang tidak sependapat dengan jumhur para sahabat. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan laisat biharam, keledai jinak tidaklah haram. Ini kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Kemudian di dalam madhab Malik, bukan masyhur, karena Imam Malik memiliki beberapa riwayat. Ada sekitar 3 riwayat. Riwayat yang pertama, keledai jinak adalah makruh saja, tidak sampai haram. Ini dalam madhab Malik. Yang kedua, riwayat kedua adalah haram, sebagian madhab jumhur. Kemudian riwayat yang ketiga adalah mubah, ya. Tetapi yang masyhur adalah haram. Imam Malik punya 3 riwayat. Mubah sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, makruh tapi dengan kemakruhan yang berat, atau haram. Tapi yang kuat dari 3 riwayat yang dinukilkan dari Imam Malik adalah haram sebagaimana pendapat jumhur ulama.
Maka pendapat yang lebih menenangkan hati dan diikuti oleh banyak ulama, pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang lebih tegas dan lebih sahih adalah haramnya daging keledai jinak. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya sabda Rasulullah SAW secara langsung. Kemudian perintah menuangkan daging yang ada di kuali-kuali yang tadinya dimasak pada perang Khaybar. Ya, Nabi melarang memakan daging keledai jinak, dan Nabi membolehkan atau memberi rukhsah makan dari Nabi memberikan rukhsah makan daging kuda. Kalau kuda dibolehkan, daging kuda dibolehkan, ya, diberikan rukhsah. Keledai jinak diharamkan, kuda dibolehkan, keledai liar juga dibolehkan, ya. Ini adalah yang berkaitan dengan khilaf para ulama, apakah najis atau tidak selain daging keledai jinak tersebut. Jadi tubuh selain apa tadi? Dagingnya. Adapun dagingnya jelas menurut jumhur ulama adalah satu yang najis. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, pada waktunya sudah berlalu lebih dari sejam. Maka kita cukupkan pembahasan yang berkaitan dengan hukum dari keledai jinak, ya. Jadi pendapat yang kuat adalah keledai jinak yang najis adalah dagingnya saja. Adapun tubuhnya adalah suci, keringatnya adalah suci, liurnya adalah suci, ya, ingusnya adalah suci. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, dan dipilih oleh para muharrir, peneliti di dalam mazhab Hambali, di antara Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, di antara Imam Al-Bardawi di dalam kitab Al-Insaf. Jadi para pakar mazhab Hambali justru menguatkan pendapat jumhur ulama. Adapun yang muhtamad di dalam mazhab Hambali memang badannya najis karena ukurannya lebih besar dari kucing dan haram dimakan. Sesuai kaidah di dalam mazhab Hambali, hewan yang tidak boleh dimakan ukurannya lebih besar daripada kucing maka najis. Adapun jumhur ulama mengatakan suci, dan ini lebih kuat secara dalil, ya, karena Nabi menaikinya senantiasa di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat setelahnya dan para ulama setelahnya juga senantiasa memanfaatkan penggunaan keledai untuk mengangkut barang, bahkan untuk tunggangannya, ya, bahkan untuk tunggangannya, ya. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.